I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Doli Ruana. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental. Baiklah, di sini saya bersama dengan dua narasumber kita, kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini. Baik kak, siapa nama kakak dan dari jurusan apa kak? Perkenalkan, nama saya Ahmad Farozi dari jurusan Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Ladisa Loranauti dari jurusan Agribisnis. Oke, di sini saya langsung bertanya kepada kakak ya. Iya. Menurut kakak apa sih kesehatan mental itu kak? Menurut saya, kesehatan mental itu kondisi di mana perasaan dan fisik kita itu terguncang. Kalau menurut saya sendiri, kesehatan mental itu adalah suatu keadaan ya, di mana pikiran dan perasaan kita itu sedang merasa tidak baik daripada sebelumnya gitu. Mungkin karena suatu beberapa tekanan atau apapun itu yang membuat kita kurang lebih baik nanti. Ya mana kan kalau remaja sekarang kan lebih banyak kayak masalah keluarga, tugas apa segala macam. Oke, nah kalau menurut kakak penting nggak sih kesehatan mental itu? Kalau menurut saya penting sih kak, karena untuk kesehatan mental itu kayak untuk menjalani hari-harinya lebih indah gitu kak. Kalau mental kita sehat gitu kak. Menurut saya itu sangat penting sekali ya, terutama kita kan para remaja atau membutuhkan kesehatan mental yang sangat baik gitu kan. Terutama kita itu menjalankan hari-hari yang penuh dengan tekanan ini, yang terutama kayak tugas-tugas gitu kan banyak ya. Kalau kita nggak sehat kan pasti terbeban ya. Terbeban. Banyak sekali gitu. Oke. Kakak tahu nggak sih bagaimana cara melihat seseorang tuh mentalnya tuh sehat atau enggak? Bisa dilihat sih, mungkin dari cara dia merespon sesuatu gitu, kayak kurang fokus gitu, kayak dia tuh lebih banyak melamun juga gitu kan, lebih banyak menyendiri gitu. Tapi di satu sisi juga banyak kan kayak mahasiswa ini bisa menyembunyikan kesehatan mentalnya kak, kayak dengan senyuman gitu, dengan hal-hal apalah gitu. Topeng ya kayak. Padahal itu kan lebih banyak mendam berasa sebenarnya. Apakah kakak memiliki masalah mengenai mental? Kalau saya sendiri kayaknya sedikit sih kak, karena mungkin mahasiswa ini kayak pelajaran-pelajaran tuh kak, kayak tugas-tugas yang belum selesai itu kayak terbebani gitu, masih kepikiran. Belum masalah keluarganya. Nah, belum masalah keluarga, ekonomi mungkin. Benar sekali. Sama sih, saya juga merasa sedikit agak merasa terbebani sedikit ya. Kayak mahasiswa tuh biasa. Oke. Bagaimana cara kakak mengatasi kesehatan mental kakak sendiri? Kalau saya pribadi sih lebih kayak produktif gitu kak, kayak supaya nggak kepikiran tugas gitu, kepikiran itu lebih banyak kayak Organisasi. ya mengikuti organisasi, kegiatan-kegiatan gitu sih kak, supaya Depresi. Mengikuti kegiatan positif gitu ya. Juga healing gitu. Nah, itu Kalau paling cewek kan penting sih ya. shopping gitu ya. Itu sih. Oke. Apa first impression kakak masuk perkuliahan? Waktu awal pertama kali itu merasa sangat excited ya. Kayak merasa wah bahagia nih, kita tuh sudah bisa Udah bebas, lebih bebas ya di sini gitu, jauh dari keluarga atau apapun itu. Pertemanannya juga mungkin lebih ini apa, first impression masuk sini kan sangat excited, benar kayak seneng gitu, punya teman-teman baru, teman-teman baru lebih dibebaskan gitu. Itu sih kak. Oke. Dan untuk selanjutnya, culture shock apa yang kakak rasakan saat pertama masuk di dunia perkuliahan? Kalau culture shock awal masuk perkuliahan ini kayak pertemanannya kak. Kenapa kak? Nah, kan kita dari SMA tahu kan, kalau SMA itu kita tuh lebih erat satu sama lain kan. Kalau di SMA ini kayak circle-circlean, banyak circle-circlean, dan dari ininya juga kak, pembelajarannya. Kalau perkuliahan ini kita dituntut untuk serba bisa, serba bisa mandiri gitu kak. Mungkin dari lingkungannya sendiri ya, kalau dulu kan waktu di zaman sekolah mungkin mereka itu masih ada pembulian gitu. Kalau di lingkungannya mungkin lebih ke terserah mereka lah mau ngapain gitu sama kita tanpa mikirin perasaan orang lain gitu kan. Kalau di sini kan itu wah orang-orangnya tuh lebih banyak menghargai perasaan satu sama lain gitu. Udah dewasa. Sama-sama dewasa gitu kan.
Oke. Membahas mengenai circle. Bagaimana tanggapan kakak mengenai circle yang ada di kelas kakak sendiri? Kalau mengenai circle, menurut saya sih kalau circle di kelas sendiri itu wajar sih Kak. Karena tidak menutup kemungkinan orang di kelas tuh tidak selamanya kaum ekstrovert, kaum yang bisa bergaul sesama ini. Pasti juga ada yang kaum introvert di dalam kelas itu. Kaum Mungkin extrovert juga kan. Dia nggak pede kan dengan orang lain. mungkin nggak bisa bergaul. Mungkin wajar sih Kak kalau ada circle-circlean di kelas itu. Karena mereka juga pasti sudah menemukan teman. Oh ini yang sefrekuensi kan? Ya apalagi gitu kan cari teman yang nggak sefrekuensi. Ya udah sama-sama yang sefrekuensi aja gitu. Oke. Apakah di kelas kakak itu circle satu dengan yang circle yang lainnya itu menjalin hubungan atau komunikasi yang baik? Kalau di kelas saya sendiri gitu, circle A sama circle B ataupun yang lainnya gitu masih berhubungan baik. Terutama misalnya kita kan ada tugas kelompok ya. Kebanyakan juga tugas kelompok itu kan dipilih sama dosen. Nah, otomatis kan pasti kita itu mengenal oh ini orang-orang baru atau apa yang bukan circle kita lah gitu. Kita tuh bisa lah menjaga komunikasi dengan baik. Tuh ya, seperti pertemanan pada umumnya lah. Sama sih Kak. Sama. Oke. Apakah kakak membutuhkan support system? Kalau untuk support system itu butuh Kak. Mungkin support system itu bukan perihal tentang pacar ya Kak. Mungkin dari pertemanan, dari support dari keluarga. Itu mungkin penting sih Kak untuk di perkuliahan ini karena kan kita tahu sendiri kalau perkuliahan ini lebih membutuhkan support system gitu lah Kak. Kalau saya sendiri karena saya kan kos ya kita ini anak kos. Mungkin kita tuh juga butuh support system orang atau apapun itulah yang bisa menjadi keluarga juga kan, yang bisa menggantikan posisi atau bisa jadi teman atau bisa jadi orang yang spesial juga yang bisa memahami gitu. Dan support system seperti apa yang kakak butuhkan saat ini? Kalau saat ini kayak yang bisa mendengarkan keluh kesah kita Kak terhadap dunia perkuliahan, terhadap mungkin keluarga, terhadap itu mungkin itu sih Kak. Ya sama sih, juga bisa memahami, mungkin juga bisa mendengarkan dan juga bisa memberikan saran-saran positif kepada kita atau misalnya kita dalam masalah apapun gitu kan. Kadang kalau mahasiswa ini kalau lagi ada masalah kan banyak hal-hal negatif yang ingin dibuat apa itu buat pelampiasan mereka gitu kan. Itu sih. Bagaimana suasana hati kakak pada akhir-akhir ini? Kalau saya sendiri kurang baik ya. Apalagi banyak tugas sekali nih di akhir ujian akhir semester ya. Tugas yang tugas yang satu tuh belum selesai, ada lagi tugas yang baru gitu. Itulah agak kurang baik sih. Kalau saya sendiri kayak iya sama sih seperti dia Kak, kayak perasaan tuh kayak kurang baik gitu kan karena tugas-tugas juga kan. Tugas lagi tapi bingung mau ngerjain yang mana yang awalnya tuh yang mana gitu. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan kepada kakak-kakak ini. Saya tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doli Nurwana sebagai talent video. Saya Ahmad Farozi sebagai talent video. Saya Ladisa Lauranawati sebagai talent video. Saya Aulia Purnamasari sebagai scriptwriter. Saya Najwa Cahya Davina Arianti sebagai scriptwriter. Saya Nurul Afrina sebagai scriptwriter. Saya Sendira Putri sebagai floor director. Saya Viola Deri Amanda sebagai floor director. Saya Jito Lukiwang sebagai kameramen. Saya Ceri Albrena sebagai kamera person. Saya Vicky Rezan Cahya Gifari sebagai editor. Saya Andika Rahmadoni sebagai editor.